Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Pendidikan Berbasis Lingkungan DSD, yaitu Bapak Ibnu Hajar SPD MPD dan yang saya sayangi teman-teman semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini kami kelompok 4 ingin menjelaskan materi hasil diskusi kami yang berjudul Pendidikan Lingkungan dalam Kurikulum DSD, di mana kami beranggotakannya saya sendiri Milda Amelia Putri sebagai moderator, Rival Martin sebagai presentator pertama, Tiara Syarunisa sebagai presentator kedua. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh presentator pertama yaitu Rival Martin. Kepada Rival Martin saya persilahkan. Baiklah, materi tentang integrasi pendidikan lingkungan hidup dalam kurikulum SD. Tujuan umum pendidikan lingkungan hidup menurut UNESCO dalam konferensi Tbilisi tahun 1997 adalah yang pertama, untuk membantu menjelaskan masalah kepedulian serta perhatian tentang saling keterkaitan antara ekonomi, sosial, politik, dan ekologi di kota maupun di wilayah pedesaan. Yang kedua, untuk memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan. Yang ketiga, untuk menciptakan pola perilaku yang baru pada individu, kelompok, dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan terhadap lingkungan. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan yang ingin dicapai tersebut meliputi aspek yang pertama, pengetahuan, yang kedua, sikap, yang ketiga, kepedulian, yang keempat, keterampilan, dan yang kelima, partisipasi. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Tiara Syarunisa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan pendidikan lingkungan hidup menurut Barlia. Menurut Barlia, pada tahun 2008, tujuan pendidikan lingkungan hidup secara khusus terbagi menjadi 5. Yang pertama, kesadaran. Kesadaran yaitu membantu anak didik mendapatkan kesadaran dan peka terhadap lingkungan hidup serta permasalahannya secara menyeluruh. Yang kedua, pengetahuan atau knowledge, yaitu membantu anak didik memperoleh dasar-dasar pemahaman tentang fungsi lingkungan hidup, interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, sikap atau attitude, yaitu membantu anak didik mendapatkan seperangkat nilai-nilai dan perasaan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, serta motivasi dan komitmen untuk berpartisipasi dalam mempertahankan dan mengembangkan lingkungan hidup. Yang keempat, keterampilan atau skill, yaitu membantu anak didik mendapatkan keterampilan mengidentifikasi, investigasi, dan kontribusi terhadap pemecahan dan penanggulangan isu-isu dan masalah lingkungan. Kemudian partisipasi, yaitu membantu anak didik mendapatkan pengalaman serta menggunakan pengetahuan dan keterampilan berpikirnya untuk memecahkan dan menanggulangi isu-isu serta masalah yang terjadi pada lingkungan. Berdasarkan refleksi hal di atas, diharapkan melalui mata pelajaran di sekolah, guru dapat mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup ke dalam pembelajaran. Dikarenakan, tujuan pendidikan lingkungan hidup dapat memberikan kesadaran, pengetahuan, sikap, dan partisipasi terhadap peserta didik akan pentingnya menjaga serta melestarikan lingkungan. Namun, hendaknya dalam mengajarkan pendidikan lingkungan bersifat wajar dalam arti guru tidak memaksakan materi yang akan diajarkan, karena setiap pokok bahasan dalam pembelajaran memiliki kompetensi yang akan dicapai. Nah, pembelajaran IPS adalah salah satu alternatif sebagai wahana pembelajaran lingkungan di sekolah, karena melalui pendidikan lingkungan juga bisa menciptakan sekolah hijau. Pembelajaran untuk hal pendidikan.
Diperlukannya kegiatan tambahan di luar jam sekolah yang dapat memberikan kesempatan bagi para siswa sekolah dasar untuk melakukan beragam pengalaman praktik, di antaranya dalam bidang seni tari. Seni tari merupakan pembelajaran yang dapat dipelajari melalui kegiatan untuk mengembangkan ekspresi dan pengolahan imajinasi yang menghasilkan kesempatan untuk terjadinya proses aktivitas belajar dan interaktif yang berpusat pada siswa. Pembelajaran tari berfungsi sebagai media pendidikan, yakni memiliki 3 tujuan. Yang pertama, sebagai strategi atau cara memupuk, mengembangkan sensitivitas dan kreativitas. Kedua, memberi peluang seluas-luasnya pada siswa untuk berekspresi. Dan yang ketiga, mengembangkan pribadi anak ke arah pembentukan pribadi yang utuh dan menyeluruh baik secara individu, sosial, maupun budaya. Upaya guru untuk merencanakan kegiatan belajar siswa dengan memfasilitasi agar siswa dapat berinteraksi dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku pada diri siswa. Nah, perubahan tersebut mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Merujuk pada karakteristik tersebut, aktivitas belajar siswa merupakan suatu kegiatan yang menjadi ciri berlangsungnya suatu pembelajaran. Aktivitas ini tentunya melibatkan aktivitas fisik dan mental siswa. Aktivitas yang mudah teramati dalam pembelajaran adalah aktivitas fisik berupa gerak motorik siswa seperti memperagakan sesuatu atau memperagakan gerak tari. Aktivitas lain yaitu juga perlu untuk mendapat perhatian aktivitas mental siswa. Aktivitas mental ini juga dikatakan sebagai proses berpikir siswa berupa mengingat, menalar, dan menganalisis suatu materi pembelajaran. Pembelajaran seni tari di sekolah dasar ini menekankan pada kegiatan rekreatif dan edukatif dengan pembinaan apresiasi dan kreativitas melalui keluasan gerak secara wajar, pembentukan badan, ekspresi yang indah, dan penyegaran jasmani. Di sini yaitu tujuan pembelajaran tematik di SD. Salah satu cara yang digunakan untuk proses pembelajaran adalah pembelajaran tematik terpadu berbasis lingkungan. Pembelajaran tematik terpadu berbasis lingkungan merupakan penerapan pola pembelajaran konseptual dan merupakan pengimplementasikan pendekatan signifikan sesuai amanat kurikulum 2013, di mana proses pembelajaran yang didesain agar peserta didik secara individu dapat mengembangkan kemampuan berimajinasi dan berkomunikasi, sehingga menjadikan belajar lebih relevan dan bermakna. Kebermaknaan ini akan dirasakan oleh peserta didik jika peserta didik mengalami melihat, mendengar, meraba, dan mengotak-ngatikkan sendiri secara langsung kegiatan pembelajaran sehingga tidak hanya diberitahu. Tujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran tematik terpadu berbasis lingkungan untuk memperoleh kemampuan berpikir tingkat tinggi di sekolah dasar. Secara khusus, tujuan ingin dicapai dalam penelitian ini disebutkan yang pertama yaitu desain pembelajaran tematik terpadu berbasis lingkungan untuk perolehan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua yaitu predikat tugas pembelajaran tematik terpadu berbasis lingkungan untuk memperoleh kemampuan berpikir tingkat tinggi di sekolah dasar. Yang ketiga yaitu implementasikan pembelajaran tematik terpadu berbasis lingkungan untuk peroleh berpikir tingkat tinggi. Yang keempat yaitu mengetahui perolehan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik dengan pembelajaran tematik terpadu berbasis lingkungan. Implementasi yang dimaksud ini merupakan untuk proses pelaksanaan atau penerapan dari strategi penerapan sumber daya. Kesimpulan dari materi kami ini yaitu pendidikan lingkungan hidup adalah suatu program pendidikan untuk membina anak atau peserta didik agar memiliki pengertian, kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional dan bertanggung jawab. Tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia, kegiatan ekstrakurikuler
diharapkan menjadi salah satu wadah dalam upaya menanamkan pembentukan nilai-nilai karakter peserta didik untuk melaksanakan perubahan perilaku seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan toleransi. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler dapat mengembangkan minat dan bakat serta menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Salah satu cara yang digunakan untuk proses pembelajaran tematik terpadu berbasis lingkungan merupakan penerapan pola pembelajaran konseptual dan mengimplementasikan pendekatan signifikan sesuai dengan amanat kurikulum 2013, di mana proses pembelajaran yang didesain agar peserta didik secara individu dapat mengembangkan kemampuan berimajinasi dan berkomunikasi sehingga menjadikan belajar lebih relevan dan bermakna. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata kami. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.